Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita awali pembelajaran daring kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah membahas tentang pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Kelas 2 semester 2. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah harapannya santri dapat menjelaskan pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Jadi sebetulnya pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu ada 4 sebetulnya, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, kemudian ada rumah tangga perusahaan atau produsen, lalu ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga luar negeri. Kali ini kita akan membahas, kita khususkan untuk rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Nah, untuk rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, peta konsepnya pada pembelajaran daring ini nanti kita akan mengupas tentang rumah tangga keluarga yang terdiri dari mana pendapatan rumah tangga keluarga itu, lalu apa peran dari rumah tangga keluarga, dan kemudian pelaku ekonomi dari rumah tangga perusahaan. Baik, kita mulai yang pertama, kita masuk ke rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, kelompok masyarakat, ya kan? Jadi kelompok masyarakat yang melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau diri sendiri ataupun keluarga itu dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK itu tadi. Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi, dia menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kepentingan orang lain, itu disebut sebagai rumah tangga produsen atau RTP. Nah, jadi selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, itu ada pihak juga yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Nah, itu disebut sebagai rumah tangga pemerintah. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi preverse-nya itu. Nah, rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen itu pelaku ekonomi yang menjalankan peran yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Jadi rumah tangga konsumen itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga konsumen itu butuh tuh jelas barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan itu ditujukan atau untuk memenuhi kebutuhan dari rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu sebetulnya ada 2 peran. Nah, ada 2 peran dia, yaitu sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi contohnya ada penyediaan lahan, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada modal, kemudian ada keahlian. Nah, ketika konsumen itu membeli barang atau jasa dari produsen, nah konsumen itu wajib membayar barang dan jasa yang diterima. Nah, oleh karena itu rumah tangga keluarga atau konsumen itu mau tidak mau atau harus memiliki pendapatan supaya dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu barang atau jasa. Nah, pendapatan rumah tangga keluarga itu diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Faktor produksi yang dimilikinya itu adalah banyak macam-macam.
faktor produksinya. Nah, pendapatannya itu dari mana saja? Nah, pendapatan rumah tangga itu dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena dia telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Jadi dia memiliki tanah dan kemudian dia sewakan untuk kegiatan produksi dari suatu perusahaan. Kemudian ada upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Upah, gaji, sebetulnya ada perbedaan antara upah dan gaji, tapi di sini upah itu adalah dia masuk kepada employee atau pekerja, karyawan. Nah, itu maksudnya di situ. Kemudian ada bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Jadi dia investor, tapi dia bekerja secara personal. Jadi dia mendapatkan bunga. Kemudian laba atau keuntungan, profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Gitu, itu pendapatan dari rumah tangga. Nah, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah atau gaji tadi, bunga dan keuntungan itu akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, pendapatan yang diterima rumah tangga perusahaan dari penjualan barang atau jasa, nah itu digunakan untuk membayar balas jasa rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Jadi ini hubungannya ini sangat bulat ini hubungannya. Jadi dia akan terus mengalami siklus ini bulat itu. Jadi saling mutual gitu. Nah, jadi atas penjelasan tadi ini terlihat bahwa ada interaksi, maksudnya antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran. Aliran ini berupa uang boleh atau aliran atau arus gitu ya. Aliran uang atau barang atau jasa. Nah, itu. Kemudian peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa dan pemasok faktor produksi. Nah, jika dia sebagai pemakai atau konsumen, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia pemakai, dia konsumen. Contoh, peran rumah tangga konsumen, dia sebagai konsumen ya dia memakai kebutuhan barang-barang yang siap dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sabun, odol, deterjen. Nah, itu dia berfungsi sebagai konsumen. Kemudian kalau dia berfungsi sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan itu untuk melakukan proses produksi. Jadi dia sebagai pemasok untuk, jadi dia juga melakukan kegiatan produksi. Artinya di sini dia pemasok faktor produksi. Karena dia mendapatkan keuntungan berupa balas jasa. Nah, supaya jelas, jadi uraiannya itu kira-kira seperti ini. Jadi rumah tangga, keluarga atau konsumen itu menjalankan peran yang pertama, yaitu sebagai konsumen. Nah, dengan cara dia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen itu dijual kepada konsumen. Konsumen bayar tuh barang dan jasa tersebut dengan uang dari hasil penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Apa itu faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan? Tadi ya sewa ya, dia boleh pakai sewa. Dia dari sewa tuh, ya kan, menyewakan tanah boleh. Kemudian bunga tuh boleh, laba tuh boleh, keuntungan yang dia pinjamkan kepada perusahaan. Nah, pertemuan
antara permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output tadi atau pasar produk tadi, nah maka akan terjadi yang namanya aliran barang dan jasa. Nah contohnya pasar output atau produk itu misalkan minimarket, pasar tradisional, bengkel, bimbingan belajar boleh ya kan. Nah itu jadi pasar outputnya di situ. Nah peran yang kedua dari rumah tangga konsumen itu tadi sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Jadi penawaran faktor produksi itu terjadi di pasar input ya kan, atau pasar faktor produksi. Nah, salah satu contoh pasar inputnya itu adalah pasar tenaga kerja. Jadi dia sebagai pemasok. Nah, pemasok tadi macam-macam ya, dia memberikan apa kepada perusahaan itu dalam bentuk macam-macam tadi. Jadi bisa dalam bentuk tenaga kerjanya dia. Jadi dia memberikan untuk perusahaan. Jadi karena dia sebagai konsumen, maka dia juga harus sebagai pemasok. Kenapa? Ya untuk membelinya itu dari mana? Kan dia harus memberikan bekerja artinya. Jadi dia memasok. Memasok ini general ya, dia bisa memasok dalam bentuk barang tadi, sewa lahan, atau dalam bentuk tenaga kerjanya. Itu. Kira-kira sedekat ini apa yang mau ditanyakan anak-anak semua? Anak-anak semua bisa bertanya atau apapun itu bisa meninggalkan pada kolom komentar di video ya, atau bisa langsung japri saya ke nomor WA. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama. Nah, untuk menciptakan barang dan jasa itu dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Nah, faktor produksinya apa saja itu? Nah, faktor produksinya itu ada 4. Ada alam, modal, tenaga kerja, kemudian ada keahlian atau suatu kewirausahaan. Faktor produksi alam itu segala sesuatu yang disediakan oleh alam digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang atau jasa. Nah, pemilik lahan itu perannya itu sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Nah, imbalannya dia mendapatkan balas jasa berupa rent atau sewa atas faktor produksi yang dia tawarkan berupa lahan tadi. Kemudian faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal itu tidak selalu wujudnya uang ya. Modal itu tidak selalu wujudnya uang. Modal itu bisa barang modal atau uang tadi. Nah, barang modal itu contohnya mesin boleh. Misalkan juragan bentor. Nah, itu dia modalnya berupa barang. Bentor tahu ya, bentor tuh becak motor. Kan itu ada juragannya itu. Atau pedagang-pedagang yang misalkan sering kamu jumpai cilok. Nah, cilok itu ternyata juga ada juragannya. Jadi dia memberikan modal menyewakan rombong gerobak kepada orang yang nanti mau menjadi penjualnya. Itu. Jadi modal bisa berupa barang atau alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi, intinya itu. Nah, rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang, nah dia mendapatkan balas jasa berupa bunga. Nah, ini menurut hukum ini nanti bisa ditanyakan ini kepada Ustadz fikih atau mata pelajaran yang terkait. Nah, ini masih sangat abu-abu berkaitan dengan hukum-hukum faktor produksi modal, karena ini memperoleh balas jasa berupa bunga. Nah, ini nanti bisa ditanyakan. Begitu ya. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja itu adalah
faktor produksi yang berupa itu tadi tenaga kerja manusia. Nah, rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja itu memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Nah, karyawan. Nah, ini seperti saya ini adalah faktor produksi berupa tenaga saya dan pikiran saya. Nah, jadi karyawan seperti itu. Kemudian faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Nah, artinya kewirausahaan ini merupakan kemampuan mengatur, entrepreneur, mengorganisasikan serta mengambil resiko. Dia berani dalam menjalankan suatu usaha. Nah, istimewanya dari kewirausahaan ini adalah letaknya itu pada kreativitas dan inovasi. Artinya itu. Jadi pelaku wirausaha itu adalah seorang wirausahawan di mana rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba. Nah, biasanya kewirausahaan ini hampir bukan mirip atau hampir, tapi biasanya dalam bentuk dagang. Tapi nanti ada filosofi yang berbeda antara pedagang dan wirausaha. Misalkan contohnya kamu bisa mengimajinasikan ada pisang dipegang oleh pedagang dan pisang dipegang oleh wirausaha. Misalkan sama-sama pisang itu antara pedagang dan wirausaha itu dia ambil dari grosir, misalkan itu harganya 2000, bukan 2000, katakanlah 20.000 satu sisir. Nah, kalau pedagang dia menjual pisangnya itu dari 20.000, dia mendapatkan untung kira-kira 2.000, maka dia jual 22.000. Nah, tapi kalau wirausaha, karena tadi terletak pada kreativitas dan inovasi, pisang itu kemudian dia produksi, dia kemas sedemikian rupa sehingga tampil menarik, eye-catching, dan meningkatkan daya jual. Misalkan dia bikin yang namanya selat pisang, atau dia bikin yang namanya jus pisang dengan tampilan yang menarik, kemudian sangat eye-catching gitu ya. Nah, kemudian dia bisa menaikkan harga jualnya dari 20.000 dia naikkan menjadi 50.000. Nah, itu perbedaannya antara pedagang dan wirausaha. Jadi terletak pada kreativitas dan inovasinya. Baik, yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP. Nah, rumah tangga perusahaan atau produsen itu disebut sebagai produsen. Dia adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang atau jasa bagi konsumen. Nah, perusahaan itu mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan oleh konsumen. Faktor produksi tadi ya. Nah, kemudian dia melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Yang beli siapa? Rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga produsen di Indonesia itu dikelompokkan menjadi ada BUMN, ada BUMS, dan koperasi dengan sistem yang pastinya berbeda masing-masing sendiri. Nah, dalam perekonomian rumah tangga perusahaan itu berperan sebagai produsen sekaligus sebagai pengguna faktor produksi. Gitu ya. Dari mana? Dari konsumen tadi ya, faktor produksinya. Nah, jadi dari masing-masing peran tersebut itu dia akan ada siklus atau ada suatu sistem atau ada aliran itu. Jadi alirannya slide selanjutnya nih, contoh nih. Bentar. Nah, ini alirannya nih. Nanti kita bahas. Nah,
kita sebelumnya ke peran dulu. Nah, peran dari rumah tangga perusahaan itu adalah memproduksi barang atau jasa. Nah, barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Nah, faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen itu tadi digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Nah, hal ini itu merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua. Apa itu? Sebagai pengguna. Nah, pengguna faktor produksi. Nah, contohnya pabrik tekstil itu pasti butuh banyak tenaga kerja untuk menjahit produk-produk dari perusahaan itu. Nah, maka rumah tangga perusahaan itu menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, balas jasanya apa? Rumah tangga produsen itu ngasih upah atau gaji kepada rumah tangga konsumen. Nah, kemudian rumah tangga konsumen dia membutuhkan tuh kebutuhan primer berupa sandangnya, dia beli tuh sandangnya tuh, pakaiannya tuh dari rumah tangga produsen. Nah, yang jelimet tau hubungannya tau. Nah, itu jadi kamu bisa melihat slide di situ ada hubungan antara rumah tangga keluarga, konsumen, dan rumah tangga perusahaan. Nih, nah, kalian bisa amati itu bagannya itu di hubungan antara pelaku ekonomi pada dua sektor. Jadi kita perjelas nih. Jadi artinya bagan ini dua garis panah bagian atas itu menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, di pasar output atau pada pasar barang, dia RTP rumah tangga produsen ya, RTK rumah tangga konsumen. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Nah, dua garis panah di bagian bawah itu menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi tenaga kerja tadi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. Jadi RTP memberikan imbalan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Nah, imbalannya apa? Sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Jadi ini saling simbiosis mutualisme. Begitu kira-kira anak-anak semua. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa chat Japri ke nomor WA saya. Semoga bermanfaat materi yang singkat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.